Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky dari Santoso, NPM 190108-2007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang siklus air dengan media pembelajaran diorama. Nah, ini contoh, ini gambar atau contoh gambar ini media pembelajaran diorama yang saya kerjakan tentang materi siklus air. Apa sih itu siklus air? Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui ini kondensasi, lalu presipitasi, lalu melalui evaporasi, dan yang terakhir melalui transpirasi. Nah, jadi air yang ada di bumi itu menguap jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itu yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahap dalam siklusnya. Lalu jika diperinci, tahap proses siklus air bisa dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama itu kondensasi. Nih, yang kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana perubahan uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Lalu yang kedua, presipitasi. Presipitasi adalah ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh. Bisa juga disebut dengan sebagai hujan salju atau hujan es. Lalu yang ketiga ini evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal itu air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Nah, ini contohnya. Contoh dari evaporasi. Airnya menguap. Lalu yang keempat, transpirasi. Transpirasi adalah proses ini serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Ini contoh transpirasi dengan tumbuhan, dengan pohon. Lalu yang kelima infiltrasi. Infiltrasi. Nah, ini infiltrasi singkatnya adalah proses menyerapan air ke dalam tanah. Infiltrasi jadi salah satu faktor dalam siklus hidrolik atau siklus air yang memainkan peran penting dalam mendistribusikan air hujan sehingga sangat
berpengaruh terhadap limpasan permukaan bumi. Permukaan, banjir, erosiasi, tersedia air untuk tanaman, air bawah tanah, dan tersedia air untuk irigasi di musim kemarau. Lalu yang keenam, runoff. Runoff Runoff adalah air yang mengalir di atas permukaan tanah melalui parit sungai hingga menuju ke laut. Nih. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi pada kelangsungan daur air adalah cahaya matahari, suhu udara, arah angin, dan kelembapan udara. Lalu mengapa intensitas hujan di setiap wilayah itu, di setiap dunia itu berbeda-beda? Karena pada daerah gurun atau pasir hujan sangat jarang terjadi. Sejumlah air sedikit. Hal ini terjadi karena resapan yang diterima pada daerah tersebut sedikit dan iklim cenderung panas. Adapun di daerah hujan tropis, hujan dapat berlangsung sepanjang tahun, maka banyak air yang diserap. Daur air merupakan proses yang terus-menerus terjadi setelah ada lautan di bumi. Jika manusia senantiasa menjaga keseimbangan alam, maka air tidak akan pernah habis, karena kelangsungan daur air juga terkait dengan iklim. Aktivitas yang merusak siklus air. Manusia perlu melakukan upaya-upaya untuk mengurangi perbuatan yang merugikan alam. Dan contoh-contoh yang merugikan alam itu, yang pertama, merusak alam. Manusia sering sekali merusak alam dengan menebang pohon di hutan terus-menerus. Bertambah buruk kelangsungan daur air karena resapan air yang berkurang. Lalu yang kedua, pembangunan yang berlebihan. Banyak bangunan yang di jalan beraspal menyebabkan berkurangnya area resapan air yang dapat mengganggu kelangsungan daur air. Lalu boros air. Lalu yang ketiga itu boros air. Kebiasaan menghemat air adalah sikap yang bijaksana yang menjaga keseimbangan alam dari hal yang kecil. Beberapa cara menghemat air antara lain menutup keran dengan rapat setelah menggunakan. Sekian penjelasan dari saya materi tentang siklus air dengan media pembelajaran Georoma. Nah, ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.